sampai ke Bali, Pak. Ah, yang di Bali. Jadi kamu ketemunya di mana kemarin sama Bang? Kemarin kita ketemu di SCBD. Di klub juga. Oh, di klub juga. Terus ada kecocokan. Sudah mulai. Sudah lah. Terima kasih abangku. Ya. Aku sudah terima undangannya. Udah ya. Udah Nama terima Bapak ada di situ ya. Siap. Jadi, Turut mengundang. tuan rumah juga. Tuan rumah ya. Ya. Ini si Fritz. Si Pris, dia langkahin. Dia langkahin si ini Iya, dong makanya berarti. kalau si Frank WA. Si Frank gimana tuh? Kapan lu bilang udah tua, lu bilang. Si Frank Udah mau berarti 33. kelangkahan Dua sama langsung. adeknya ya. Iya, sama Felicia. Felicia juga dilangkahin ya. Iya, Felicia jadi baru Law lolos. firm di London ya dia. Iya, dia baru lolos itu lagi, Bar Association. Bar Association. Ya, ya. lulus ujiannya. Padahal Jadi kan- saya udah terima, ini undangannya super keren banget. Ini lihat nih. Jadi turut mengundang Menteri Pariwisata. Fritz dan Giovanni. Fritz Ya. ini dulu saya tahu kecilnya karena dia satu sekolah sama yang kakaknya Frank sama anak saya yang besar, si Fritz sama anak saya yang kecil. Iya, benar, benar. Sekarang di mana anaknya? Di New York, lagi kerja di New York. Yang temannya Fritz, yang temannya Frank kerja di Boston. Jadi kapan ketemunya lu sama anak bapak? Nggak ketemu, Pak. Dia selama saya di pemerintahan, dia bilang, Papa urusin. Apa, banker semua atau apa? Yang besar, Atira itu di perusahaan biotech. Ya. Dan yang kecil di bidang hospitality dan arts. Oh, begitu. Di arts Di New York dan semua? hospitality. Di New York satu, yang satu di Boston. Oh, Boston, Harvard ya? Dulu, iya kantornya dekat MIT. Iya, MIT. Dekat, Iya, ya. iya. Di biotech, begitu. perusahaan biotech. Itu ada berapa anak semua? 2 di sana. Yang satu kan masih kecil. Belum ada yang nikah? Ini mau nikah baru nih. Oh ya? Wah. Gimana, di sini atau di sana? Kelihatannya maunya di sana. Dia nggak mau pusing. Dia nggak kayak Fritz. Ini Fritz anak baik. Ini mau nikah di sini dia. Aku bilang sama Fritz, ini kan cinta pertama. Ini dari zaman dia SMP. Bukan, sesudah dia lulus, pokoknya mulai pacaran resmi kayak gini lah. Saya bilang sabar dulu. Tunggu kamu kaya. Kalau sudah kaya, kau nanti rasanya beda. Gue bilang. Iya kan? Kalau kita masih belum kaya itu, kesetiaan itu lebih menonjol. Kalau udah kaya beda gitu kan. Tapi Fritz anak baik lah Fritz. Ya. Saya terima kasih Bang. Tapi boleh nanya-nanya ya Bang. Ya, Ada boleh. beberapa nanya. Ya. Pertama, ini kawan lama, lawyer terbaik yang pernah saya ketemui jika bicara mengenai corporate law, Ya. dan lawyer terbaik dari segi yang berkaitan dengan finance, banking, capital market. Menggugat. Apalagi, kalau yang masalah bankruptcy ini nggak ada yang. Pada satu saat saya pernah baca artikelnya Ya. di terbitan New York Times, New York Times sama Herald Tribune waktu Ya. itu tentang abang. Nah, sekarang kan abang bertransformasi menjadi pelaku ekonomi digital Ya. dan pelaku ekonomi kreatif. Ya. Dan ada juga usaha pariwisata Ya. di beberapa tempat di sini dan di Bali. Sekarang berapa total karyawannya abang? Karyawan kita semua udah lebih dari 1.000. Sudah lebih dari Malah, aku sampai lupa nih, di Bali aja ada hampir 1.000. Lebih malah bisa, ini lupa nih ngitungnya. Karena tiap outlet itu beda-beda. beda-beda ya. Beda-beda. Jadi bukan Tapi kalau franchise. agregat di atas 1.000 ya. Udah ada 3.000-an ada. Abang terpikir nggak buat yang sama di Danau Toba, Bang? Itu saya lagi kembangkan, pemerintah sudah hampir masuki tahun ke-8 ini. Danau Toba butuh fasilitas pariwisata seperti itu, Bang. Kepikir sih, cuman di sana kehidupan malam itu turis belum rame. Belum, tapi mulai sih. Udah mulai. ada satu yang sudah mirip, tapi masih sedikit semi lah di depan hotelnya Pak TB Silalahi di Bali G. Di Bali G. Ada mirip-mirip dibikin, saya udah lihat. Iya, itu. saya lihat itu di udah depan. agak Nah, rame. di depannya itu kan ada F1 powerboat. Nah, itu, di situ dia. Di situ tuh sudah mulai Nah, rame. Tapi kalau situ. misalnya abang buat juga lumayan.
jangka panjang mungkin. Ya karena kemarin Pak Menteri Gubernur Bali minta di daerah mana itu waktu itu? Di daerah apa di Jawa Barat itu apa? Daerah di Pangandaran atau apa itu? Pangandaran. Ya itu pun masih belum. Jalur selatan ya. Iya. Kita malah udah bangun di Bangkok. Di Bangkok udah bangun ya? Dengan nama yang sama juga ya? Nama nanti belum, tapi sama grup kita. Tapi kira-kira konsepnya seperti itu. Sama ya? persis. Beach club, terus. Bukan ini, kalau itu club, bukan beach club. Jadi naik club kayak seperti yang di SCBD. Yang di SCBD. Terus satu lagi sudah dapat tanahnya di dekat Twin Tower di Malaysia. Oh, Twin Tower. Jadi sudah go internasional. Ya. Ini jadi produk ekonomi kreatif kita yang sudah go global. Yang kedua, Bang, kan Abang dulu bantu aku vaksin, dan Abang tuh waktu CHSE itu salah satu yang paling mengedepankan penggunaan cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Ini sekarang di usaha Abang tuh masih tetap dipertahankan nggak setelah pasca pandemi? Semuanya masih tetap, semuanya serba, karena klub kita itu adalah klub yang beda lah seperti klub-klub yang di kota sana, yang di mana di kota sana di Jalan Hayamuruk sana. Hayamuruk, gitu. ya. Ini benar-benar clean, dan sebenarnya itu lebih menonjol ke arah restoran mewah yang ada musiknya. Gitu loh. Jadi ada entertainment ya. Nggak ada narkoba, nggak ada jual beli wanita. Benar-benar sangat, bahkan pakai celana pendek pun nggak bisa. Jadi memang lebih ditujukan untuk berkualitas ya. Berkualitas benar, makanya kita punya klub yang terbaru yang di SCBD, itu yang paling besar sekarang di Asia Tenggara. Bahkan pejabat pun sekarang udah nggak segan-segan datang. Karena memang nggak ada bedanya dengan restoran. Tempatnya memang hanya bedanya aja kalau udah tengah malam ya dung. Nah, ini kemarin ada kejadian lift jatuh di Ubud. Ini kita sangat bersedih karena ada korban jiwa juga. Ini kan ada di kejadian di fasilitas pariwisata di Ubud. Bagaimana ya caranya, Bang, ya supaya kan itu padahal ada di CHSE itu ada S-nya tuh safety. Agar kedepannya ini bisa. Jadi gini, kebetulan tanggal 8 September Kopi Joni buka pertama kali cabang di Jalan Sunset Road. Ya, dan saya akan datang, dan kita juga di sana buka pengaduan pengais keadilan. Keluarga korban itu sudah menghubungi kita, akan ketemu. Saya ini ratusan orang yang ngubungin saya, ingin dapat perhatian dari Bang Hotman, tapi saya selalu kirim ke Kopi Joni aja gitu, datang ke Kopi Joni. Nah, tapi memang di seluruh Indonesia ini banyak yang akhirnya harus terbang ke Kopi Joni. Sekarang udah buka di Bali berarti ya? Bali, jadi keluarga yang jatuh di itu juga sudah datang, tapi kayaknya begitu dengar mau datang ke Hotman Heron, si pengelola hotel sudah langsung janjikan apalah, termasuk ganti santunan. Ya nggak apa-apa, kita bilang, kita kan nggak minta honor apapun. Tapi besok satu lagi, yaitu ya korban penganiayaan TNI. Besok ibunya datang dari Aceh ke Kopi Joni. Oke. Besok udah ada presiden saya di media. Jadi dari seluruh Indonesia ini datang untuk mereka percaya kayaknya gaungnya kita punya pengaruh itu besar. Membantu. Ya, besar dan diperhatikan oleh aparat terkait. Jadi nggak dianggap sekedar bluffing gitu, karena kita pun kalau posting nggak pernah ngarang gitu loh. Dan ada landasan hukumnya. Ada dasar hukumnya dan gitu. Hampir yang meninggal di beberapa pesantren menganiaya santri, beberapa yang sukses semua berhasil. Termasuk terakhir apa ya? Yang itu yang di Guci para wisata itu juga. Yang bisnya masuk jurang. Mundur itu. Supirnya minum kopi. Supirnya lagi minum kopi, akhirnya ditahan tersangkakan, sudah berhasil kita RJ-kan dan sudah bebas. Sudah bebas. Hampir semuanya berhasil, Pak. Alhamdulillah. Restoratif justice itu namanya. Iya benar, hampir semua berhasil. Jadi ya banyak akibatnya ke saya, Pak. Income jadi berkurang banyak. Nah, tapi income berkurang tapi keberkahan meningkat. Jadi saluran berkat, Bapak. Yang paling banyak itu income saya banyak bener rugi investasi bodong. Karena rakyatnya udah datang duluan ke Kopi Joni. Tiba-tiba beberapa hari kemudian konglomeratnya datang. Meminta untuk. Iya, meminta yang lawannya gitu loh, yang pengusahanya. Kalau itu kan pasti honornya miliaran. Iya. Tapi karena sudah
komit sama kasih opini, terutama udah kasih opini, Iya. dia nggak bisa lagi konflik of interest. Ada 3-5 itu, sampai 3-5 kasus besar. Termasuk yang Jiwasraya dulu. investasi. Ya investasi, ya banyak yang datang, udah gimana, tiba-tiba terdakwa utamanya yang paling kakapnya itu datang ke rumah. Gimana, gue udah kemarin sudah ketemu puluhan korban kalian, gue bilang, ya udah. Tapi Satu itu kan kasus bisa hilang 5M. Tapi itu kan pilihan hidup ya. Ya, Sekarang abang dianggap sebagai yang membawa unsur keadilan dan kepercayaan masyarakat. karena orang percaya bukan lagi mencari popularitas, memang benar-benar mengalir kayak air gitu loh. Jadi Iya. nggak ada maksud apa-apa lagi. Ya kalau aku sih karena udah kenal lama sih. Iya. Emang abang seperti begitu dari dulu juga, tapi dulu rambutnya panjang, Chief. Dulu rambutnya segini dulu zamannya masih ngurusin Pas Krismon lah. Pak Krismon Iya. itu panjang sekali Itu rambutnya. Pak Prabowo berapa puluh tahun jadi klien Iya, saya juga jadi Iya. klien. Nah, terakhir nih yang Iya. paling gampang nih. Ini kan ke 199 asisten pribadi Iya. ini. Banyak banget yang, waduh enak juga jadi asisten pribadinya Bang Hotman nih. Ada yang pengen daftar. Gimana caranya daftar nih para pelaku-pelaku pariwisata nih yang pengen dapetin kesempatan untuk belajar dari abang? Caranya itu harus dimulai dengan kecocokan dulu, Oh, kecocokan dulu. berteman dulu. Ya tidak bisa dengan cara ngelamar interview begitu. Oke. Harus cocok dulu pribadinya, cocok sama saya. Ya kadang-kadang juga clubbing. Weh. Kan di situ kan kelihatan aslinya kan. Ya Jadi ya udah tau lah mesti kemana lah, ke Kopi Joni atau pergi ke yang di SCBD ya berarti ya? ya bila perlu sampai ke Bali, Pak. Ah, yang di Bali. Jadi kamu ketemunya di mana kemarin sama Bang? Kemarin kita ketemu di SCBD. Di klub juga. Oh, di klub juga. Terus ada kecocokan. Sudah mulai. Sudah lah. Jadi pesan saya terakhir sama dia, kita ketemu menteri nih. Malam ini ketemu Pak Erik lagi. Lu pakai pakaian yang sopan ya, jangan pakai yang kau pakai di klub, gue bilang. Ah, Ke bawah di ini udah sopan ini. Ya itu. Makanya baru pertama kali. Walaupun ikut juga bling-bling juga ya kayaknya. Makanya Makanya. bilang, tapi nanti saya pulangnya ganti baju. Hah? Pulang lagi capek dong gua kan pulang gue bilang. Karena nggak biasa, biasa dia rok mininya itu sampai ke. Ya. Demikian percakapan saya sama Bang Hotman. Terima kasih banyak. Ya. Salam sama Fritz, sama Frank, sama Ibu semua. Jadi nanti ada acara Manorto. sama Mang Kasih Ulos kayak gitu. Kasih Ulos. Nah, nanti ulosnya sudah ada, jadi itu Siap. mengganti kado gitu. Jadi Mengganti kado. diiringi oleh penari ke depan, Pak Menteri, ya diumumkan nanti di hadapan tamunya. Udah pusing gua, hampir 2.000 lebih. Ini di mana diadakannya? Di Balai Samudra dekat rumah dong, Ya, enak ya. padahal ada juga nanti di Hotel Mulia Bali. Iya. Jadi ini aja udah 2.000 pusing lagi ngatur. Nah, terus gimana? Tapi semua pada datang, mau gimana? Iya. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Horas, mau lihat teh godam? Jadi Mau tanggal lihat 16 ya. Tanggal 16. Mungkin ya. sekitar jam 12.30 lah ya. 12.30. Ya, Siap. thank you. Terima kasih. Ya. Saya nggak usah kenalkan lagi, udah tahu kegantengan beliau, ya. Thank you. Kunjungan dengan Menteri Pariwisata. Jebel. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Oke.